Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Muatan bahasa Indonesia. Kali ini yang akan kita pelajari kompetensi dasarnya adalah memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Terus, menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi. Materinya yang pertama menemukan informasi penting, yang kedua memahami arti kata-kata baru, yang ketiga karangan non-fiksi, dan yang keempat adalah membuat ringkasan. Menemukan informasi penting. Pernahkah kamu membaca suatu informasi di papan berita atau majalah dinding sekolah? Jika pernah, apakah kamu pernah menemukan sebuah informasi yang didapat dari papan berita atau majalah dinding tersebut? Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari media cetak, majalah, koran, buklet, maupun media elektronik, televisi, dan internet. Informasi itu sendiri adalah keterangan, pemberitahuan, atau berita yang sifatnya menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Jadi kalau kita membaca sebuah judul di dalam majalah, judulnya saja tanpa membaca keseluruhan, maka kalian itu harus bisa memperkirakan informasi. Kira-kira informasi yang akan dibaca atau yang akan diberitakan itu apa? Jadi nanti dibandingkan dengan setelah membaca, apakah informasi yang didapat sebelum membaca dan setelah membaca itu sama atau tidak? Nah, di situ kalian itu bisa diukur wawasan dari seseorang, pengetahuan dari seseorang. Setelah kalian dapatkan informasi, maka kalian menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain dengan urut. Cara, langkah-langkah menemukan informasi penting di dalam sebuah bacaan. Yang pertama, membaca teks secara teliti. Bacalah teks yang ingin kamu gali informasinya dengan teliti. Jika perlu, baca berulang kali secara intensif untuk memahami betul isi teks tersebut. Sedangkan membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Tanpa kalian membaca dengan teliti, kalian tidak akan menemukan informasi yang penting dalam sebuah bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami isi bacaan. Karangan non-fiksi harus dipahami apa yang dibahas. Setelah kalian membaca, kalian memahami
apa yang kalian baca, terus yang terakhir mencatat informasi penting dari bacaan tersebut. Jadi, informasi-informasi yang dianggap penting dari setiap paragraf itu dicatat agar proses memahami sebuah bacaan, sebuah teks itu kalian bisa menemukannya dengan cepat dan bisa memahami keseluruhan dari isi bacaan. Untuk itu, kamu perlu mencari kata kunci dalam teks berupa pendapat, asumsi, atau fakta-fakta yang disampaikan dalam bacaan. Kata kunci berupa kata, frasa, yang merujuk pada ide pokok setiap paragraf. Pada materi terdahulu, kita sudah belajar kata kunci. Kata kunci itu diperoleh atau didapatkan dari ide pokok. Dari kalimat utama. Jadi, kata kunci itu membahas semua yang ada dalam paragraf tersebut. Perhatikan kitab tema 8 halaman 2. Di situ ada sebuah buklet, buku yang sederhana. Di situ judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Nah, ini maksudnya dari kompetisi dasar yang saya sebutkan tadi adalah menyebutkan informasi sebelum membaca teks tersebut. Kalian hanya membaca judulnya saja, terjadinya siang dan malam. Nah, di situ tuliskan di sini apa kira-kira informasi yang akan dibahas di situ. Misalnya, informasi yang akan dibahas contohnya siang akan tampak terang karena ada matahari. Contohnya seperti itu. Itu adalah informasi sebelum membaca sebuah teks, sebelum membaca sebuah bacaan. Nah, dari informasi dari judul ini, kalian itu menuliskan hal-hal yang telah aku ketahui. Nah, berarti yang telah aku ketahui itu sebelum membaca semua teksnya, kamu menuliskan apa yang telah kamu ketahui tentang siang dan malam. Kira-kira contohnya, kalau malam udaranya dingin. Nah, itu kan kamu sudah tahu sebelum membaca semuanya nantinya. Nah, setelah kalian membaca terjadinya siang dan malam teksnya, hal yang ingin aku ketahui. Jadi kalian menuliskan juga yang ingin aku ketahui seperti apa, yang belum kamu ketahui, tapi nantinya itu ingin kamu ketahui, itu ditulis juga di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah memahami arti kata-kata baru. Memahami arti kosakata baru. Kosakata baru berarti kalau kosakata baru itu kalian baru tahu kata tersebut. Sehingga belum memahami maksud dari kata tersebut. Jadi, untuk memahami informasi yang setiap kita baca, kita akan menemukan kata-kata yang sulit atau kata-kata yang tidak kita mengerti. Kita dapat menemukan makna atau arti dari kata-kata tulis sulit tersebut dengan bantuan kamus. Sekarang kamus itu sudah lebih simpel, sudah bisa kalian dapatkan secara kapanpun. Karena sudah ada kamus online, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus itu artinya buku rujukan yang berisi daftar kosakata beserta maknanya, beserta artinya. Ya. Jadi
kalau kalian punya sebuah kamus, itu kamu bisa menemukan kata-kata itu sesuai dengan urutan abjad. A, B, C, D, E, F, G. Ya, seperti itu. Jadi, sekarang kalau menggunakan KBBI, tinggal ketik kata apa yang akan kamu yang kamu sulit dan tidak tahu artinya, sehingga kalian bisa menemukan di KBBI online yang bisa diakses kapan saja. Nah, dari bacaan tadi, kalian bisa mendapatkan, bisa kalian temukan kosakata yang kalian belum paham artinya, terus kalian tuliskan kosakata tersebut, kemudian cari dalam KBBI dan buatkan satu kalimat dari kata itu. Kalimat baru. Contohnya, kosakata baru itu rotasi. Nah, rotasi itu kalian temukan di dalam sebuah kamus bisa menggunakan KBBI, bisa menggunakan kamus yang berupa buku. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya, perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Itu artinya, itu definisi dari rotasi. Nah, kata apa lagi yang kalian belum paham, maka tulis dan kemudian cari maknanya dalam sebuah kamus atau KBBI. Di dalam bacaan tersebut itu ada kata-kata yang mungkin kalian baru pertama kali dengar, seperti lintang utara, lintang selatan. Itu ada Greenwich. Nah, kalian bisa temukan di dalam KBBI. Seperti contohnya ada derajat. Itu derajat apa? Jadi kalian bisa nanti temukan di KBBI. Nah, selanjutnya karangan non-fiksi. Bacaan tadi itu adalah karangan non-fiksi. Kenapa disebut non-fiksi? Karena karangan tersebut adalah fakta, terjadinya siang dan malam, kenyataan, dan itu hal-hal yang benar-benar terjadi. Itu non-fiksi. Yaitu dibuat berdasarkan fakta. Terus contohnya dari karangan non-fiksi itu adalah karya ilmiah, biografi. Apa artinya biografi? Masih ingat? Biografi adalah sejarah dari seseorang yang ditulis dalam buku, serta artikel dalam surat kabar. Jadi perbedaannya itu antara fiksi dan non-fiksi itu terletak pada dasar informasi yang digunakan. Kalau non-fiksi itu informasi yang digunakan itu adalah fakta, hal-hal yang benar-benar terjadi. Tapi kalau fiksi itu adalah khayalan. Khayalan, dongeng yang dibuat oleh si pengarang. Itu bedanya. Selanjutnya adalah membuat ringkasan. Dalam membuat ringkasan sangat gampang sekali. Setelah membaca sebuah buku bacaan atau teks informasi, kita dapat membuat ringkasan. Ringkasan dibuat agar informasi dari bacaan dapat disajikan lebih singkat dari teks aslinya. Namun, dalam menuliskan kembali informasi tersebut, penulis harus tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulis. Maksudnya di sini, kalau kalian meringkas sebuah bacaan, maka bacaan tersebut kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Nah, kalau kalian meringkas sebuah bacaan, maka kalian harus tetap menulis sesuai dengan urutan dari paragraf 1 sampai paragraf selanjutnya.
itu dalam membuat ringkasan. Dalam membuat ringkasan itu sendiri, kalian bisa langsung menuliskan kalimat utamanya. Ingat ya, kalimat utamanya yang ditulis di dalam kolom informasi penting ini, ataupun ide pokoknya, intisari dari sebuah paragraf tersebut. Nah, itu ditulis, itu menjadi sebuah informasi penting. Tadi dijelaskan informasi penting itu adalah meringkas sebuah bacaan sehingga orang lain itu tidak perlu membaca keseluruhan bacaan tersebut. Dengan membaca informasi penting, maka orang lain itu bisa memahami tanpa membaca keseluruhan bacaan yang disediakan. Jadi dari paragraf 1 sampai paragraf 5 itu kalian tulis informasi pentingnya. Informasi penting itu bisa berasal dari kalimat utama, bisa berasal dari ide pokok, atau berasal dari kesimpulan. Kemarin sudah sering dijelaskan apa itu, bagaimana cara mencari kalimat utama, ide pokok, dan juga kesimpulan. Ini materi tema 8 subtema 1, tema 8 subtema 1. Silahkan kalian kerjakan lembar tugasnya di buku kitab tema 8 subtema 1. Bagi yang sudah dapat pinjaman dari sekolah, itu silahkan tulis di buku tulis, ataupun nanti kalau punya sendiri langsung ditulis di kitabnya langsung. Dan bagi yang belum mempunyai, seperti yang sudah saya informasikan di grup, kalian bisa fotokopi, bisa print out, atau bisa membeli di toko buku. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan dan selalu hidup bersih, ikuti protokoler kesehatan agar terhindar dari segala penyakit yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.